Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita yang kita rasakan pagi hari ini karena kita akan memulai ibadah kita bersama. Nah, sebelum itu, adik-adik silakan mengambil Alkitabnya masing-masing. Mari kita mengambil posisi tempat duduk yang baik dan juga mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Jangan lupa, dalam ibadah tidak boleh ada yang bermain, tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang bercerita. Adik-adik harus tetap fokus dalam ibadah dan mengikuti ibadah dengan aktif. Dan jangan lupa ya untuk absen. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, kalau kakak Ime bilang selamat pagi adik-adik, jawabnya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kakak ulang ya, selamat pagi adik-adik, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan, kita boleh beribadah kembali pada hari Minggu ini. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Ayo adik-adik, mari siapkan hati kita, pikiran kita, siapkan Alkitabnya untuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Ayo adik-adik, semua bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan mengatakan hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Ayo. Ya, cerita kita minggu lalu terambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 21 yang berjudul Perjanjian Allah dengan Abram. Bagaimana Tuhan telah menjadi perisai bagi Abram. Kita harus percaya kalau Tuhan Yesus pasti senantiasa menolong dan menjaga kita. Amin. Mari adik-adik kita angkat pujian. Aku tidak takut. Ayo semua berdiri.
bagiku, Dia baik bagi kita semua. Tuhan Yesus menjagai diriku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua. Kita ulang lagunya sekali lagi ya. Tuhan Yesus Dia baik bagiku, Dia baik bagi kita semua. Tuhan Yesus menjagai diriku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua. Adik-adik, dalam kehidupan kita ada begitu banyak perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Semua lipat tangannya, tundukkan kepala, dan kita bersama-sama mengatakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Adik-adik, mari bersama kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 105 ayatnya yang ke-8. Mazmur 105 ayatnya yang ke-8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Amin. Mari bersama kita mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua bangkit berdiri, kita angkat pujian, oh sukacitaku. Ayo adik-adik kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Adik-adik, saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan.
Mari adik-adik semua buka Alkitabnya dari Mazmur 105 ayat 7 sampai 15. Ayo semua buka Alkitabnya. Mazmur 105 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Kita membacanya secara bergantian ya. Kita mulai. Dialah Tuhan Allah kita, Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. yang diikatnya dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan Sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. ketika jumlah mereka tidak seberapa, Sedikit saja dan mereka orang-orang asing di sana. dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semuanya sudah siap? Sudah siap Alkitabnya? Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya, ikuti apa yang kakak Ana bilang ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Mohon Tuhan menolong dan memampukan kami agar dapat mengerti dan memahami cerita Alkitab yang akan kami dengarkan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, 2 minggu berturut-turut kita sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Abram atau Bapak Abraham. Tuhan datang menjumpai Abraham. Dia datang dengan rupa manusia melalui 2 orang malaikatnya. Mereka berkata kepada Abraham, Abraham, tahun depan istrimu Sarai akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu yang mereka sampaikan kepada Abraham. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, di kota Sodom dan Gomora, orang-orang yang tinggal di dalamnya telah melakukan kejahatan. Mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Adik-adik, orang yang tinggal di kota Sodom itu, mereka melakukan perbuatan dosa. Lalu Tuhan mengutus 2 malaikatnya untuk menyelidiki dan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Lalu Bapak Abraham bersyafat kepada Tuhan, memohon supaya kota Sodom dan Gomora tidak dibinasakan, dan memohon kepada Tuhan. Tuhan katakan bahwa tidak akan membinasakan kota Sodom dan Gomora jika di dalamnya ada orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pergilah malaikat Tuhan ini ke kota Sodom. 2 malaikat ini pergi ke kota Sodom. Tahu tidak? Ada keluarga dari Bapak Abraham yang tinggal di kota Sodom. Dia adalah keponakan dari Bapak Abraham. Dia adalah Bapak Lot. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak video berikut ini. Tuhan Yahweh berfirman,
Karena seruan terhadap Sodom dan Gomora sangat keras, dan karena dosa mereka sangat banyak, aku akan turun sekarang dan melihat apakah benar yang telah mereka perbuat. Kota-kota Sodom dan Gomora penuh dengan kejahatan, percabulan, pembunuhan merajalela, dan pesta pora yang mewah. Hingga mereka berteriak-teriak menentang Tuhan, berperang melawan Dia, membuat wataknya marah. Orang yang datang padamu malam ini, bawalah mereka keluar supaya kami bisa mengenal mereka. Setelah para malaikat membawa Lot dan keluarganya keluar dari kota, hujan belerang api turun dari langit. Api yang berkobar menerangi langit. Ayo cepat, cepat! Kita harus keluar dari sini. Nyawa kita dipertaruhkan. Siapa yang peduli dengan rumah ini? Sebentar saja, sebentar saja. Ibu, 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 ibu. Sodom dan Gomora dan semua penghuninya musnah menjadi abu, menghilang ke dalam murka Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah melihat video tadi di mana ada 2 orang malaikat Tuhan yang datang ke kota Sodom. Dia bertemu dengan Bapak Lot. Lot mendapat kasih karunia dari Tuhan karena Tuhan mengingat Bapak Abraham, orang yang sangat dikasihinya, orang yang percaya kepada Dia. Tuhan juga mengingat bahwa Bapak Abraham telah bersyafaat kepada Dia, memohon pengampunan atas kota Sodom dan Gomora. Walaupun kota Sodom dan Gomora tetap dimusnahkan, tetapi Tuhan mengingat bahwa Abraham sangat mengasihi keponakannya, yaitu Lot. Maka Tuhan berkehendak menyelamatkan Lot. Iya adik-adik, Abraham telah bersyafaat kepada Tuhan. Tuhan mendengarnya karena dia adalah orang yang percaya. Begitupun kita, Tuhan akan mendengarkan doa orang yang percaya kepada Dia, doa syafaat orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, keesokan harinya Bapak Abraham pergi di tempat di mana ia bertemu dengan Allah sehari sebelumnya. Di sana dia melihat dari jauh kota Sodom dan Gomora sudah binasa. Kota Sodom dan Gomora sudah penuh dengan asap. Demikianlah Allah mengingat Abraham, orang yang dikasihinya dan orang yang percaya kepadanya, dan menolong Lot melarikan diri. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, cerita kita ada di dalam Alkitab, yaitu kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Ayo semuanya membuka Alkitabnya. Ayo, kita buka Alkitab kita ya. Judul cerita kita, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ya, kita akan membaca pada ayat yang ke-16b. Ayat 16b. Ayo adik-adik perhatikan. Dimulai kata sebab Tuhan. Sudah dapat? Kalau dapat kita membacanya bersama-sama ya. Adik-adik yang ada di rumah ikut membaca ya dengan suara yang keras. Ayat 16b berbunyi seperti ini. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Lanjut kita buka pada ayat yang ke-29b.
29b dimulai dari kata maka. Sudah dapat kita baca bersama? Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Sodom dan Gomora. Allah mengasihi Lot dan Abram. Mari kita responi cerita kita dengan pujian Yesus mengasihi saya dan kamu. Ayo semua bangkit berdiri. Adik-adik, saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Namun sebelum itu, mari bersama kita dengarkan nas persembahan dari Bilangan 18 ayatnya yang ke-29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu persembahkan seluruh persembahan kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Amin. Mari kita angkat pujian, aku bawa persembahan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang baik dalam kehidupan kami, yang telah menjaga, menuntun dan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa syafaat kami, doa orang-orang yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada. Di dalam pertumbuhan mereka, biarlah ya Tuhan, kekuatan dan kesehatan yang baik tetap mereka rasakan, dan pertumbuhan kiranya Engkau berkati. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Saat ini kami juga berdoa buat pendidikan anak-anak-Mu. Engkau tahu ya Tuhan bahwa saat ini anak-anak-Mu belajar dari rumah. Biarlah semangat mereka tidak berkurang, tetapi anak-Mu tetap semangat walaupun belajar dari rumah, tidak belajar dari sekolah. Berkati setiap harapan dan cita-cita anak-anak-Mu, biarlah ya mereka boleh meraihnya di dalam Tuhan. Kami berdoa buat orang tua anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah mereka dengan setia dan sabar mengajar anak-anak di rumah. Biarlah ya Tuhan orang tua dapat memberikan waktu yang terbaik buat anak-anaknya. Berkatilah setiap pekerjaan dan usaha upaya dan tanggung jawab yang telah Tuhan embankan kepada mereka. Biarlah mereka boleh menaikkan dengan penuh tanggung jawab dan syukur hanya kepada Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu, buat teman-teman kami, buat guru sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih ya Tuhan atas karunia kehidupan yang Kau telah nyatakan kepada mereka. Biarlah ya Tuhan di dalam masa hidupnya, di dalam kehidupannya, mereka selalu mengandalkan Tuhan. Dalam setiap harapan dan cita-citanya, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, orang tua kami yang sakit, dan siapapun yang sakit, kiranya Tuhan menolong, memberikan kesembuhan kepadanya. Tuhan, kami berdoa buat persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati, memampukan kami dapat memakainya dengan benar di hadapan Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke tangan hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati pemerintah dalam menaikkan tugasnya, berkati kami rakyatnya. Biarlah semuanya ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami boleh merasakan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, dan saling mengasihi. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan memampukan kami ya Tuhan boleh mengangkat tanggung jawab kami sebagai pelayan-Mu dengan baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, bersama kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ayo adik-adik, kita angkat pujian. Ya Tuhan, jadikan hidupku bercahaya. Ya Tuhan, jadikan
terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Menutup ibadah kita angkat pujian, Ku Mau Berjalan. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.